Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ucuk Darussalam, STMT selaku dosen Bisnis Big Data. Mohon izin perkenalan, saya Islagia Pradina, NIM 250201020582 dari kelas MJ 807. Pada pada tugas UTS kali ini, saya akan membahas model project based learning, yaitu perancangan penerapan bisnis Big Data pada TikTok Shop. Nah, mungkin kita semua sudah sering menggunakan ya fitur belanja yang ada pada aplikasi TikTok. Tapi di balik kemudahan belanja sambil menonton video itu sebenarnya ada model bisnis dan sistem teknologi yang cukup kompleks. Nah, di presentase ini saya akan menjelaskan bagaimana bisnis belanja berjalan sampai bagaimana data dalam jumlah besar atau big data dikelola untuk mendukung seluruh prosesnya. Selanjutnya, hal yang membuat TikTok Shop berbeda adalah transaksi terjadi langsung di dalam aplikasi, tanpa pengguna perlu keluar ke platform lain. Di dalamnya ada 4 pihak yang saling terhubung. Pertama yaitu penjual atau seller yang menyediakan produk, lalu yang kedua ada kreator atau afiliator yang membuat konten dan live streaming untuk mempromosikan produk dan mendapatkan komisi. Lalu yang ketiga, TikTok sendiri sebagai platform yang menyediakan teknologi, sistem rekomendasi pembayaran, dan jaminan transaksi. Dan yang keempat, konsumen sebagai pembeli. Nah, keempat pihak inilah yang membuat ekosistem TikTok Shop terus berputar. Selanjutnya, setelah memahami siapa saja pemainnya, sekarang ada pertanyaan. Dari mana TikTok memperoleh penghasilan? Nah, ada 3 sumber utama. Yang pertama yaitu komisi transaksi atau TikTok mengambil persentase tertentu dari setiap produk yang terjual. Yang kedua adalah biaya pemrosesan pembayaran, yaitu biaya kecil yang dikenakan ketika uang berpindah dari pembeli ke penjual. Lalu yang ketiga adalah pendapatan dari iklan, yaitu ketika penjual membayar agar produknya lebih sering muncul dan dipromosikan. Jadi, poin penting di sini yaitu TikTok sendiri tidak memproduksi atau menjual barang. TikTok mendapat keuntungan dari aktivitas jual beli yang terjadi di platformnya. Semakin ramai transaksinya, maka semakin besar pendapatannya. Nah, pada slide ini saya akan menampilkan diagram alur untuk memudahkan pemahaman. Di sini bisa kita lihat secara visual bagaimana keempat pihak tadi saling berhubungan dan bagaimana produk serta uang mengalir di antara mereka. Anggap saja diagram ini sebagai gambaran besar sebelum kita masuk ke proses yang lebih rinci satu persatu. Sekarang kita masuk ke proses transaksi. Kita lihat dari sudut pandang konsumen, semuanya berawal dari ketika konsumen menonton sebuah konten, video, atau live streaming yang menampilkan produk. Nah, apabila tertarik, konsumen tinggal mengklik produk tersebut melalui tab toko atau keranjang kuning. Produk lalu masuk ke keranjang belanja dan konsumen melakukan check out, yaitu proses menyelesaikan pembelian. Setelah itu, sistem akan memproses pembayaran melalui payment gateway, yaitu pintu gerbang digital yang menghubungkan pembayaran kita dengan bank dan sekaligus memverifikasi bagaimana transaksinya sah. Begitu pembayaran berhasil, sistem secara otomatis membuat pesanan di OMS atau Order Management System, yaitu sistem yang mengatur seluruh pesanan dan status pesanan langsung berubah menjadi sudah dibayar. Nah, seluruh rangkaian ini terjadi sangat cepat dan terasa mulus, padahal di belakangnya banyak sekali proses yang berjalan otomatis. Berikutnya adalah proses produksi, tapi perlu saya tegaskan kembali, kata produksi di sini bukan berarti membuat barang secara fisik, melainkan menyiapkan dan mengelola produk di dalam sistem. Prosesnya dimulai saat penjual memasukkan data produk melalui seller center, sebuah pusat kendali bagi penjual di mana mereka mengisi harga, jumlah stok, dan deskripsi produk. Setelah itu, sistem akan memvalidasi atau memeriksa kelayakan produk lalu menatanya dalam bentuk daftar produk atau produk listing. Nah, itu produk yang sudah siap kemudian ditampilkan di TikTok. Dan disinilah peran mesin rekomendasi, sistem pintar yang mengatur agar produk muncul di hadapan orang-orang yang kemungkinan besar tertarik. Terakhir, stok produk juga diperbarui secara langsung atau real time. Sehingga kalau barang habis, sistem langsung tahu dan tidak terjadi penjualan barang yang sebenarnya sudah kosong.
Selanjutnya, proses distribusi. Setelah pesanan diproses, kita masuk ke tahap distribusi atau pengiriman barang. Pertama, OMS tadi akan meneruskan data pesanan ke sistem logistik, lalu sistem akan menentukan metode pengirimannya. Ada dua pilihan. Penjual mengirim sendiri barangnya secara manual atau menggunakan layanan FBT yang merupakan singkatan dari Fulfilled by TikTok, yaitu pengiriman yang diurus langsung oleh TikTok dari gudang pusatnya. Setelah metode dipilih, sistem logistik akan membuat label pengiriman dan menentukan kurir untuk mengantar. Proses ini terus berjalan sampai barang benar-benar sampai di tangan konsumen. Jadi di sini terlihat bahwa TikTok bukan hanya menyediakan tempat berjualan, tetapi juga membangun infrastruktur logistik untuk memastikan barang sampai dengan baik. Selanjutnya yaitu layanan konsumen. Dan ini penting karena berjalan di sepanjang proses, bukan cuma di akhir. Konsumen bisa kapan saja menghubungi layanan pelanggan di platform. Sistem ini menangani berbagai macam keperluan, mulai dari pertanyaan seputar produk, keluhan, atau komplain tentang pesanan, sampai masalah pengiriman dan pembayaran. Untuk penjual berskala besar, layanan ini bahkan bisa dihubungkan dengan alat bantu khusus seperti Zendesk atau Salesforce, yaitu aplikasi yang membantu mengelola keluhan pelanggan secara lebih rapi. Selain itu, konsumen juga selalu bisa memantau status pesanannya secara langsung dan mendapat notifikasi setiap ada perkembangan. Tujuan utamanya satu, menjaga agar pelanggan tetap puas dan setiap masalah bisa diselesaikan dengan cepat. Selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian inti, yaitu penerapan big data. Dari semua proses bisnis tadi, ternyata dihasilkan data dalam jumlah yang sangat besar. Untuk menampung dan mengelolanya, dirancanglah sebuah arsitektur bernama Data Lakehouse yang menggunakan pendekatan medallion atau berlapis, terdiri dari 3 tingkatan, bronze, silver, dan gold. Ibaratnya seperti danau besar tempat semua data ditampung lalu disaring bertahap. Sumber datanya sendiri bermacam-macam. Ada data transaksi seperti pembayaran pesanan dan perilaku pengguna seperti apa yang diklik dan ditonton. Data konten berupa video dan gambar. Data operasional seperti stok dan pengiriman serta data interaksi seperti percakapan, ulasan, dan komentar. Semua jejak digital ini dikumpulkan menjadi satu. Lalu bagaimana data sebanyak itu bisa masuk ke dalam sistem? Ada dua cara. Yang pertama adalah streaming real time menggunakan alat seperti Kafka untuk menangkap kejadian yang harus diproses saat itu juga. Misalnya saat seseorang baru saja mengklik sebuah produk. Yang kedua adalah batch processing menggunakan Airflow, yaitu mengolah data secara berkala dalam jumlah besar sekaligus, misalnya rekap harian. Setelah masuk, data diolah melalui 3 lapisan tadi. Di lapisan bronze, data disimpan apa adanya masih mentah dan belum dirapikan. Di lapisan silver, data dibersihkan dari kesalahan, diperiksa, dan diseragamkan formatnya. Dan di lapisan gold, data sudah benar-benar matang, sudah dirangkum, dan siap dipakai untuk analisis. Sederhananya, ini mirip mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Lalu menjadi produk jadi dan siap disajikan. Nah, data yang sudah matang di lapisan gold inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk banyak hal, misalnya untuk dashboard KPI bisnis, yaitu papan pemantau kinerja perusahaan, untuk sistem rekomendasi produk, untuk menganalisis pelanggan dan penjualan, serta untuk machine learning dan forecasting, yaitu memprediksi hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Hasil akhirnya, arsitektur ini memungkinkan perusahaan untuk menampung segala hal jenis data, baik yang rapi, terstruktur maupun yang berantakan dan tidak terstruktur, mengolah data secara langsung maupun berkala, dan yang paling penting membantu perusahaan mengambil keputusan secara cepat dan tepat berdasarkan data yang nyata, bukan sekedar perkiraan. Pada slide ini, saya menyajikan diagram dari keseluruhan arsitektur yang baru saja dijelaskan. Di sini terlihat alur lengkapnya mulai dari berbagai sumber data, lalu proses masuknya data, kemudian pengolahan melalui lapisan bronze, silver, dan gold, hingga akhirnya data dimanfaatkan. Jadi seluruh penjelasan tadi bisa kita pahami dalam satu gambaran yang utuh. Lalu sebenarnya keuntungan dari penerapan Big Data ini apa ya? Berdasarkan kajian Santosh Vinoka tahun 2023, ada beberapa keunggulan utama. Yang pertama adalah personalisasi secara real time.
Artinya, perilaku setiap pengguna dianalisis saat itu juga untuk memberikan rekomendasi produk dalam waktu kurang dari 10 detik. Hasilnya, pengguna lebih betah dan memungkinkan membeli menjadi lebih besar. Yang kedua adalah tampilan pelanggan 360 derajat. Maksudnya, semua data tentang pelanggan, mulai dari transaksi, kebiasaan, konten yang ia sukai, sampai interaksinya digabungkan menjadi satu profil utuh. Dengan begitu, perusahaan bisa memahami pelanggannya secara menyeluruh dan menyasar mereka dengan lebih tepat. Keunggulan berikutnya yang ketiga adalah efisiensi biaya dan skalabilitas. Karena arsitektur Lakehouse memisahkan tempat penyimpanan data dengan tempat pengolahannya. Biayanya bisa ditekan hingga 40-60% sambil tetap mampu menampung data yang terus membesar. Yang keempat adalah analitik prediktif. Data historis dan real-time digunakan untuk memprediksi seperti demand forecasting, fraud detection, dan churn prediction sehingga keputusan lebih proaktif. Dan yang kelima yaitu tata kelola data yang terpusat. Artinya, data dikelola dengan lebih aman dan tercatat rapi melalui katalog data, pengaturan hak akses, dan jejak audit. Sehingga perusahaan tetap patuh pada aturan perlindungan data seperti PDP di Indonesia dan GDPR di Eropa. Nah, jadi kesimpulannya, Big Data di sini bukan sekedar pelengkap, melainkan menjadi keunggulan utama yang membuat TikTok Shop unggul dari pesaingnya. Baik, demikian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.